Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Retno Triwayuni dalam pembelajaran matematika. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar materi lanjutan bentuk akar, yaitu kita akan belajar tentang logaritma. Nah, mungkin di SMK ini adalah logaritma materi yang baru. Kalau bentuk pangkat dan bentuk akar sudah kalian pelajari di SMP. Nah, sebelum kita tahu apa itu logaritma, prasyarat siswa belajar logaritma adalah harus belajar pangkat terlebih dahulu. Karena logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat atau ya, logaritma itu istilahnya adalah inverse dari bentuk pangkat. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa logaritma adalah inverse dari bentuk pangkat. Perhatikan jika ada bentuk 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa, Nak? Ya, betul. 8 ya. Ini namanya bentuk pangkat. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 di dalam bentuk pangkat disebut basis atau bilangan pokok. Sama di dalam logaritma, 2 nanti disebut bilangan pokok atau basis. Ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Nah, kalian perhatikan. Berarti 3 di dalam pangkat, ya, di dalam bentuk pangkat disebut pangkat. Kalau di dalam logaritma, 3 itu disebut hasil logaritma. Jadi, logaritma itu juga sama aja mencari pangkat dari suatu bilangan. Ya, 2 itu disebut bilangan pokok atau basis. 8 disebut bilangan yang ditarik logaritmanya atau istilahnya adalah numerus. Kemudian 3 disebut hasil dari logaritma. Nah, ini adalah bentuk pangkat kita rubah ke dalam logaritma. Jika ada bentuk lain, misalkan pangkatnya negatif. 3 pangkat negatif 2. Ingat ketika mencari pangkat dari suatu bilangan, pangkatnya negatif. Masih ingat kan? Dirubah menjadi pangkat positif. Dirubah jadi 1/3 pangkat 2. Jadi hasilnya berapa? 1/9. Nah, bentuk pangkat ini kita akan rubah menjadi bentuk logaritma. Jadi 3 log 1/9 sama dengan negatif 2. Lihat. Ini bilangan pokoknya atau basisnya. Ini adalah hasilnya. Sedangkan 1/9 adalah numerusnya. Nah, sekilas ini yang harus kalian pelajari bahwa ya, pangkat dan logaritma itu keterkaitannya adalah logaritma kebalikan dari bentuk pangkat. Perhatikan ya, tadi Ibu sudah sampaikan beberapa contoh dari pangkat ke logaritma, maka ya logaritma tadi kebalikan dari bentuk pangkat. Jika ada suatu bentuk P log A sama dengan M, ya, P-nya kan bilangan pokok atau basisnya. A tadi apa? Numerus. M adalah hasilnya, ya. P adalah basis. Numerus, ya, M adalah hasilnya. P log A sama dengan M, artinya A itu sama dengan P pangkat M.
Ya, di mana M-nya adalah hasilnya, A itu numerus, P itu adalah basis atau bilangan pokok. Nah, untuk logaritma ada ketentuan satu jika logaritmanya itu basisnya 10. Pada bentuk P log A sama dengan M, maka ketika ada bentuk basisnya adalah 10 log A sama dengan M, cukup ditulis dengan log A sama dengan M. Jadi basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Contoh, 10 log 3 cukup dituliskan dengan log 3. 10 log 5 cukup dituliskan dengan log 5. Nah, kalian dalam mengerjakan soal-soal berkaitan dengan logaritma sama seperti pada bentuk pangkat. Kalian harus memahami sifat-sifat yang berlaku dalam logaritma. Sifat yang pertama, jika ada P log A kali B sama dengan ya, P log A kali B. Itu bisa dirubah jadi P log A tambah P log B. Contoh misalkan nih nak, 2 log 8 kali 4. Bisa dirubah jadi 2 log 8 tambah 2 log 4. Tadi 2 log 8 berapa nah hasilnya? 3, kemudian 2 log 2 adalah 2. Jadi hasil 2 log 8 kali 4 adalah 5. Ini contoh ya. Sifat yang kedua, jika ada P log A bagi B, ya kalau tadi perkalian jadi penjumlahan, ya bolak-balik ya nak, namanya sama dengan itu ruas kiri sama dengan ruas kanan, ataupun sebaliknya ruas kanan sama dengan ruas kiri. Untuk sifat yang kedua, P log A bagi B, itu bisa dirubah jadi P log A bagi P log B. Maaf, P log A bagi B sama dengan P log A dikurang P log B. Contoh nih, 3 log 27 nah, bagi 3. Jadi, taruh bawah karena nggak muat. 3 log 27 dikurang 3 log 3. Nah, setelah kalian gunakan sifat-sifat yang berlaku dalam bentuk pangkat, baru dihitung hasil dari logaritma masing-masing. 3 log 27 hasilnya berapa? Kan 3 ya. Dikurang 3 log 3 1. Hasilnya adalah 2. Jadi seperti ini. Perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Sifat yang berikutnya adalah jika ada bentuk P log A pangkat N. Nah, di numerusnya punya pangkat, maka pangkatnya bisa keluar dari logaritma. Jadi N kali P log A. Contoh misalkan seperti ini. 2 log 8 pangkat 1/3. Numerusnya punya pangkat 1/3. Maka kita bisa keluarkan 1/3 2 log 8. 1/3 dikali 3. Hasilnya adalah 1. Kan? Setelah kalian pangkatnya dikeluarkan, hitung hasil logaritmanya baru ya. Kita kerjakan sesuai dengan operasi matematikanya. Sifat yang ketiga, kemudian sifat yang ke 4, P log akar N A pangkat M. Nah, di sini numerusnya bentuk akar.
ingat tadi Ibu sudah sampaikan bahwa logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Maka ya, supaya mudah kita menentukan hasil logaritma ini, bentuk akarnya dirubah ke dalam bentuk pangkat. Akar N, A pangkat M itu pangkatnya adalah, bentuk pangkatnya adalah A pangkat M per N. Kalau sudah dirubah ke dalam bentuk pangkat, baru ya kita keluarkan pangkatnya. M per N kali P log A. Jadi hasilnya tinggal hitung. Nah, ini Ibu berikan beberapa contoh soal. Yang pertama, jika 2 log X sama dengan 3, maka tentukan nilai X-nya. Nah, ingat, kita bisa menentukan numerusnya, kita rubah. Nah, kayak tadi nih. 2 log 8 sama dengan 3. Ini bentuk logaritmanya. Pangkatnya gimana? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ini juga sama. Untuk menentukan nilai X-nya, 2 pangkat 3. Jadi X-nya berapa? 8. 2 log X sama dengan 3, X-nya 2 pangkat 3, jadi X-nya 8. Contoh yang berikutnya, nak. Jika 4 log 64 sama dengan X, tentukan nilai X-nya. Sama seperti tadi. Kalau tadi kita menentukan numerusnya, sekarang kita menentukan hasilnya. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa ya kalau di depan tadi bahwa sebenarnya logaritma itu menentukan hasil pangkat dari suatu bentuk eksponen. Maka kita bisa rubah numerus itu bentuk pangkat sesuai dengan basisnya. 4 log 64. Numerusnya 64, basisnya 4. Kita rubah numerusnya bilangan berpangkat sesuai basisnya. Jadi 4 log 4 pangkat 3. Nah, kalau ini udah sama, maka hasilnya adalah pangkatnya. Atau bisa seperti tadi, kalian rubah ya ke dalam bentuk pangkat yang hasilnya 64. Ini itu cara yang Ibu sampaikan. Ini ya secara konsep seperti ini ya. 4 log 64 sama dengan X. Berarti 4 pangkat X harus sama dengan 64. Maka X-nya adalah 3. Ibu maaf salah ketik ini. Ini contoh yang ketiga. Ya, menggunakan sifat. Tapi ingat, karena di sini basisnya tidak sama, maka tidak bisa diperlakukan sifat penjumlahan jadi perkalian. Jadi caranya adalah kalian hitung satu persatu dari nilai log tersebut. 2 log 8 sama dengan 3, 3 log 9 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 5. 2 log 8 kali 16. Nah, kalau ini perkalian bisa jadi penjumlahan. Kita uraikan jadi 2 log 8 tambah 2 log 16. Hasilnya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang kelima. Nah, kalau ketemu nilai dari 3 log 81 bagi 27, maka kita bisa uraikan. Pembagian jadi pengurangan. 3 log 81 dikurang 3 log 27. Hasilnya adalah 4 dikurang 3, hasilnya adalah 1. Nilai dari 2 log 8 pangkat 4. Nah, ada pangkat di numerusnya, maka bisa dikeluarkan pangkatnya. Jadi 2 log 8 pangkat 4 itu sama dengan 4 kali 2 log 2 pangkat 3. Langsung dirubah juga boleh, 8-nya 2 pangkat 3. Jadi hasilnya 4 kali 3, hasilnya adalah 12.
nilai dari 2 log akar ya 8 pangkat 4. Arti akar kalau di sini tidak ada angkanya kan berarti akar itu setengah ya. Jadi kalau ini dirubah ke pangkat jadi ini langsung ini jadi 8 pangkat 4/2. Kemudian pangkatnya keluar jadi 4/2 kali 2 log 8. Hasilnya adalah 2 kali 2 log 2 pangkat 3. Hasilnya 2 kali 3, 6. Jika log 100 sama dengan X, tentukan nilai X-nya. Berarti di sini tidak ada basisnya, maka 10 pangkat berapa yang sama dengan 100? Maka hasilnya adalah 2. Nah, setelah tadi Ibu sampaikan beberapa contoh soal, kalian kerjakan ya soal yang berikut ya. Nanti filenya Ibu berikan ke kalian.